Oke, jadi di sini kita akan coba latihan soal tentang bab barusan ya, bab 2 kinetika enzimatik. Nah, di sini ada soalnya tuh reaksi kayak gini ya. Nah, di sini ada enzim plus substrat, lalu di produknya tuh ada enzim plus produk. Cuma di sini bedanya apa? Bedanya di sini ada 2 kali kompleks, pembentukan kompleks AS gitu loh. Kan kalau sebelumnya itu kayak gini ya. Sebelumnya atau gak contohnya, contoh di PPT atau catatan tuh E plus S kayak gini menjadi E plus B ya. Ini cuma ada satu. Nah, cuma di sini tuh kondisinya tuh ada 2. Nah, gimana? Nah, lalu kita disuruh bikin V-nya berapa. Kita cari V-nya tuh apa dengan 2 pendekatan ini. Nah, setelah kita mengerti soalnya, kita coba mulai dari ngerti A dulu. Nah, kita pakai pendekatan equilibrium. Nah, pendekatan equilibrium itu apa sih? Pendekatan equilibrium itu kita mulai dari konsep. Konsep dari equilibrium itu adalah kesetimbangan ya. Kesetimbangan ini kalau kalian ingat di SMA, salah satu sifatnya tuh apa? Ketika laju produk sama dengan laju reaktan ya. Dalam kutip reaksi reversible. Nah, misalkan kayak gini, ada A plus B ya menjadi sebuah C. Nah, berarti kalau semisalnya ini 1 ini 2, nah berarti laju 1 sama dengan laju 2 karena reversible, maka laju reaksinya sama kayak gitu. Nah, kalau kita bawa konsep itu ke sini, maka kita bisa tuliskan ya, kalau di sini tuh ada 2 kesetimbangan kan ya. Nah, berarti kita bisa tulis yang pertama ini akan ada R1 sama dengan R2 ya, ini kelihatan ya. Lalu ada R3 sama R4 ya. Jadi ada 2 kesetimbangan di situ. Berangkat dari situ kita bisa ngerjain Michaelis Menten dulu, bikin KM. Nah, pertama-tama rumus umum R itu apa sih? R sama dengan K dikali C ya, konsentrasi. Nah, C ini kan macam-macam ya, tergantung konsentrasi siapa. Nah, gimana sih cara nentuin C-nya? Nah, cara nentuin C adalah, nah misalkan ada sebuah reaksi apa ya, A plus B lagi, A plus B menjadi C. Nah, ini satu orang. Nah, di sini asumsi misalnya ini order 1 ya, maka reaksinya R sama dengan K dikali konstantanya. Ini konsentrasinya apa? Konsentrasi produk atau reaktan. Nah, kalau kayak gini asumsi ini tuh reaksi lambat, maka kita tulisnya konsentrasi C ya. Nah, kayak gitu. Ini kita pisahin, terus kita lanjutin lagi ke sini. Nah, berarti kalau R1 per R2 itu sama dengan apa? Sama dengan C1 sama dengan C2 per C1 kan ya. Bentar, biar gak bingung gini deh. Ini kita bikin R1 sama dengan K1 dikali C1. Nah, R1 itu kan R1 itu E ditambah S ya, betul nggak? Kayak gitu kan. Nah, makanya kalau kayak gini kita C1 nya apa? C1 nya kita ambil produknya. Nah, kayak gini berarti kayak gitu. Lalu R2 nya apa? R2 nya tuh K2 dikali C2. Nah, kalau reaksi 2 kan kayak gini ya. Ya, ini biar kelihatan. Nah, ini ceritanya reaksi kedua tuh gini.
ke samping gitu ya, makanya kayak gini. Nah kayak gini, lalu di sini gue tulis K2 dikali konsentrasi E dikali konsentrasi S ya. Dari situ kita samain R1 sama dengan R2 karena kesetimbangan. Nah maka jadilah bentar, ini ya jadi kayak gini, R1 per K1 C1 per R2 K2 C2. Nah nanti K1 per K2 sama dengan C2, ini kita coret karena asumsi R1 sama dengan R2 kayak gitu. Ini C2 per C1. Nah C2 nya apa? C2 nya itu ini ES ya, ES, bawahnya C1 itu apa? C1 itu ES ya. Berangkat dari situ kita bisa dapat, oh ini tuh kita asumsikan KM1 my class maintenance 1 sama dengan K1 per K2 sama dengan ini ya. Nah kita baru dapat persamaan asumsi pertama. Nah sekarang kita bikin asumsi kedua buat kondisi R3 sama dengan R4. Nah yang di sini R3 sama dengan R4. Nah kan R3 R4 tuh reaksinya gini ya, ES1, oh ini ES1 ya, ES1 kelupaan. Nah terus ES1 ini tuh reversible 3, 4 ke S2 kayak gitu. Nah berarti R3 itu sama dengan apa? R3 sama dengan K3 dikali S2, produk itu S2. R4 itu sama dengan K4 dikali ini tuh ES1 kayak gitu. Nah lalu dari kedua itu kita gabungin kayak biasa, nanti ini akan jadi KM2 sama dengan K3 per K4 sama dengan apa nih, S2 ya, S2 per S1. Nah kayak gitu, ini persamaan kedua. Nah dari sini gue bisa utak atik ya, jadi ini tuh kalau gue pindah ruas nanti kita dapat E sama dengan KM ini KM1 dikali ES1 per ES, gue balik kayak itu kan. Nah terus di sini ini bisa gue ganti, gue tukar jadi apa, ES1 menjadi bentar ya, yang kita lihat dulu. Nah lalu dari sini kita bikin step 3 nya tuh apa, kita bikin neraca enzim. Neraca enzim ini E sama dengan E0 min S1 min S2, ini neraca enzim kayak gitu. Lalu kita siapin laju produknya ya. Laju produknya itu apa? V sama dengan dP per dt ya. dP per dt ini K5 dikali S2 kayak gitu. Oh ini kayak ada kesalahan ya, sebentar. Oh ini ada, oh ini kesalahan ya, ada salah. Ini kalau reaksi lambat harusnya tuh bukan C tapi A
sama B ya. C nya itu sama dengan reaktan, bukan dari produk. Imbasnya kemana? Imbasnya tuh ini gue ketukar, ini tuh harusnya E sama S ya. Kalau ini tuh ES ya, makanya di sini kebalik juga. Ini bakal jadi K2 per K1 sama dengan ini kayak gitu. Ini ketukar dikit, ini harusnya K2, ini K1 ya. Terus ini tuh ini udah sama, udah persis, udah sama. Nah iya, kalau ini diganti ya, ini tuh berarti K4 per K3. Nah sama dengan ya, dari sini nanti dapat ya, kalau ES1 sama dengan KM2 dikali S2. Nah, oke, kita balik lagi ke laju produk tuh ini. Apa nih? Ini ES2. Iya, ini ES2. Nah, ini asal muasalah dari mana? Asalnya itu kan ada S2 ya. S2 ini K-nya tuh K5 ya, berubah bentuk menjadi E dan P. Nah benar kan. Nah habis itu makanya reaksi kelimanya ini sama dengan apa? Sama dengan K5 dikali produknya reaktannya apa? ES2 ya. Terus kalau lihat dari persamaan matematika teknik itu kan akumulasi sama dengan G ya, soalnya pembentukan produk. Makanya jadilah akumulasi produk sama dengan ini tuh kita masukin R ini ya. Aduh, intinya gitu. Makanya asal muasal dapet persamaan ini dari soal tuh dari situ. Nah, kita udah punya macam-macam persamaan. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ini. Nah, gue mau masukin persamaan 2 ke 1 ya. Awalnya gue tulis ulang S1 sama dengan KM2 dikali ES2. Terus yang atas tuh E sama dengan KM1 dikali dengan ES1 per S ya. Lalu kalau ini gua substitusi yang terjadi adalah E sama dengan apa? KM bentar. Nah, yang terjadi adalah ini KM1 per S, lalu ES1 kita masukin dari sini ya. Ya, kita masukin ini KM2 dikali S2. Nah, ini kita dapat kita namain persamaan 5 deh. Ya, lalu neraca enzimnya kan ini ya. Nah, ini kita rubah dikit. ES2 ini kita pindah ruas ke sampingnya kayak gitu. Jadilah S2 sama dengan E0 min ES1 min E ya. Ini gue kasih tanda dari neraca enzim. Nah, lalu kita coba ilangin. Bentar.
Oh ya, tujuan apa? Tujuan kita bikin persamaan ini tuh biar kita cari ES2 ini sama dengan apa ya. Nah makanya S2 ini kita cuman pengen ada munculin ES2 sama E0 doang ya. Makanya ini sama ini tuh diganti ke yang lain ya. Makanya kita masukin E nya tuh dari sini ya, E1 dari sini. Oke ya. Nah makanya di sini akan jadi ES sama dengan E0 tetap. Terus E1 itu masukin ini tuh KM2 dikali S2 ya. Habis itu ini dikurangin KM1 dikali KM2 dikali S2 per S. Ini tulisannya nah ini jadi 2. Nah oke. Habis itu ini sama dengan si ES2 nya. Nah lalu karena tujuannya itu kan V sama dengan K5 dikali S2, ini harus digantikan. Nah kita harus rubah ini agar jadi ES2 sama dengan sesuatu ya, tapi gak boleh ada ES1, gak boleh ada E ya. Berarti cuma ada apa? Cuma ada E0, cuma ada KM1, cuma ada KM2 dan lain-lain kayak gitu. Nah habis dari sini kita lanjutin bakal dapet ini sama dengan ini KM1, ini KM2 per S ya. Ini dari mana? Ini dari ES2 sama IS2 ini tuh gue pindahin ke samping ya, terus dikelompokin, nanti pindah ruas jadilah kayak gini. Ini kita namain persamaan 6 ya. Nah karena kita udah dapat S2 nya, maka kita bisa ngerjain V sama dengan DP per DT ya. Nah DP per DT ini sama dengan K5 dikali S2 kata soalnya. Nah S2 nya ini kita bisa ganti dengan yang diketahui dari sini ya. Masukinlah ini tuh K5 dikali E0 per KM1, ini KM2, ini per S, ini 1. Ini KM bukan, ini salah. Ini KM2 S ditambah S. Enggak ding, bener ya? Salah lihat. Nah kayak gini. Nah kalau udah kayak gini KM2 plus 1. Nah kayak gini. Habis itu gue pengen yang di bawah ini dikali S per S. Nah makanya jadilah ini tuh K5 dikali N0 per apa nih? Ini KM1 dikali KM2, terus ini ditambah KM2 dikali S ditambah S ya. Lalu disederhanain lagi, ini tuh kita tulis VM sama dengan K5 dikali N0, jadilah VM di sini. VM per oh ya di sini ada S-nya ya. Kenapa ada S-nya? Soalnya kan ini dikali S per S ya guys. Ini dikali S per S. Nah di sini itu berarti ada S-nya. Kalau yang di sini ada S-nya dimasukin ke dalam. Nah ini coret, ini ada S-nya, ini ada S-nya kayak gitu. Oke. Nah ini jadi VM sama dengan KM2. Ini kita pisahin kayak gini plus S ya. Jadi ini kan ada KM2, ada KM2, makanya kita pisahin di luar biar lebih sederhana. Jadi kita dapat V-nya itu sama dengan apa? Sama dengan VM dikali S per KM2 dikali KM1 tambah S plus S. Ini jawabannya ya. Dengan catatan VM itu adalah apa? K5 dikali N0. Nah
Yang A udah jadi, sekarang kita kerjain yang B. Bagaimana kalau pendekatan quasi steady state? Nah, pendekatan quasi steady state. Nah, quasi steady state ini pendekatannya gimana? Kan pendekatannya tuh laju akumulasi. Ini konsep laju akumulasi itu kita nolkan ya, mendekati nol. Nah, berarti di sini yang terjadi adalah ds1 per dt itu akan sama dengan nol ya, gitu loh, antara dua itu. Nah, kita tulis dulu nih apa persamaan ds1 sama ds2 nya. Kita tulis dulu persamaannya. Ini K1, ini K2, ini ES1, ini K3, ini K4, ini S2, ini 5, ini E plus P ya. Nah, kita mau bikin DE1 per DT nih. Ini kan akumulasi ya. Ini tuh apa? Ini tuh kita bikin laju pembentukan si E1. Nah, kita fokus ke sini. Nah, E1 ini ada apa aja sih? Ada gen sama kon kan? Gen sama kon. Nah, gen sama kon itu dari mana aja? Gen sama kon. Nah, pertama dia dapat generasi atau masukan dari E plus S ya. Makanya di sini gue tulis dia tuh dapat ini K1 dikali E dikali S ya kan, pembentukan. Nah, lalu setelah pembentukan kita baca panahnya, ini kan pembentukan ya. Kalau ini apa? Terurai kan, pengurangan. Nah, berarti kita masukin konsumsi K2 ya. Konsumsi K2 dengan konsentrasinya tuh E1 ya, soalnya berkurang. Ini kon. Habis itu kita baca panah ini. Nah, di sini artinya apa? Artinya si S1 tuh berkurang lagi kan, kon lagi kan. Ya, soalnya dipakai buat ngebentuk S2. Ini ketiga. Ya. Nah, lalu di sini kita baca ada panah ini kan. Ya, ngebentuk si S1. Berarti ini ada gen di sini. Ya, gen di sini itu berasal dari K4. K4 dikali S2. Nah, jangan lupa di akhir persamaan ini kita akan hampirkan sama dengan 0 ya, kayak gitu. Ini kita jadi persamaan pertama. Nah, lalu kita juga susun persamaan buat ds2 per dt. Nah, ds2 per dt ini itu kita tinjau ke sini ya. Set. Nah, berarti ada 3 panah ya, K3, K4 sama K5. Nah, kalau 3 ini apa? K3 ini gen kan, soalnya dia tuh nge-supply S1 agar jadi konsentrasi S2. Berarti ini K3 dikali konsentrasi S1. Nah, lalu di sini ada panah terurai ya. Ini berarti ada konsumsi kon min K4 dikali S2 ya. Lalu di sini ada kon lagi, penguraian ya. Ini jadi min K5 dikali ES2. Nah, kayak gini. Ini persamaan kedua. Nah, dari sini gue bisa bikin ES1 ya sama dengan ES2 dalam kutip K4 plus K5 per K3 kayak gitu. Ini masih persamaan tadi ya. Ini kita bikin persamaan 3 lah misalkan. Nah, lalu kita coba jumlahkan persamaan 1 dan 2 ya.
persamaan 1 kan gini ya. Ini min K3 S1 ditambah K4 S2 ini sama dengan 0. Lalu di sini ada K3 S1, ada min K4 S2, ada min K5 S2 sama dengan 0. Ini kita jumlahkan ya. Nah, yang terjadi kalau kita jumlahkan adalah apa? Oh ya, di sini kita bisa coret beberapa ini. Ya, ini kan K3. Ini K3 S1, kita bisa coret ini. Ya. Lalu juga K4 S2, ini juga K4 S2, kita bisa coret ya. Nah, hasil dari penjumlahan ini adalah K1 dikali E dikali S. Ya. Habis itu apa? Min K2 S1 terus ini min K5 ini S2 ya. Ya, ini jadilah persamaan keempat. Oh ya, ini lupa, astaga, sama dengan 0. Ini persamaan 4 ya. Nah, lalu di sini gue bisa bikin E sama dengan K2 dikali E1 ditambah K5 S2 ini per K1 dikali S ya. Terus apa? Terus nanti kita bisa masukin, ini kan ada E1 ya. E1 ini kita bisa ganti sama ini ya. Jadilah ini tuh apa? K2 per K3, ini ada K4 plus K5 ya. Ini S2 S-nya ini per K1 kali S ya. Lalu dari sini kita bisa ubah ya dengan cara mengkelompokkan ini sama ini, kayak dikeluarin gitu ya. S2 nya gue keluarin, terus ini akan jadi apa? Ini akan jadi K2 K4 ya, ditambah K2 K5 ya, ditambah apa? Ini K3 dikali K5 per K1 dikali K3 dikali S ya. Ini persamaan 4 deh. Nah, kayak gitu. Nah, kita udah punya E ya. Habis itu kita balik lagi ke neraca enzim. Neraca enzimnya kan E sama dengan apa? E0 min E1 min ES2 ya. Nah, kalau ES2, nah habis itu E nya itu kita masukin ini ya. Kan udah jadi gini ya, S2 K2 K4 nah, ditambah K2 K5 ditambah K3 K5 per K1 dikali K3 dikali S. Ini akan sama dengan apa? E0 dikurangin E1 E1 sama dengan ini ya, kita bisa pakai itu. E1 sama dengan ES2 dikali K4 min S2 ya. Jadi kayak biasa kalau di akhir kan kita maunya V sama dengan dV per dt ya, sama dengan ini tuh apa? K5 dikali S2 ya. Nah, kita mau ganti si S2 nya ini loh ya. Jadi S2 ini sama dengan E0 dikali sesuatu kayak gitu ya.
Makanya di sini gue berusaha menghilangkan variabel S1 sama S2 nya dengan cara substitusi dengan yang lain kayak gitu. Nah habis tuh ini kan ceritanya si ES2 ini gue kumpulin ya, singkatnya ya ini bakal jadi apa, bakal jadi ES2 sama dengan E0 dikali K1 K3 dikali S per ini K2 K4 ditambah K2 K5 K3 K5 terus ditambah K1 K4S ditambah K1 K5S ditambah panjang K1 K3S per K1 K3. Nah lalu dari situ kan kita bikin lagi V sama dengan dP per dt sama dengan K5 dikali S2. S2 ini adalah itu ya. Nah kita masukin nih S2 nya. Biar gak sampai gini aja. Nah gini kayak gitu ya. Lalu di sini bentar ya, ini ada yang bisa dicoret nih. Oh sebentar. Oh di sini gue ada kesalahan ya. Bentar. Oh ini harusnya gak ada nih. Ini harusnya gak ada. Nah ini harusnya kayak gini. Ini salah tulis. Nah kita lanjut lagi. Ini tuh ini gue coba pindahin ke bawah ya, makanya bakal jadi kayak gini ya. Terus yang di atas dihapus kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar ini bisa gue ganti jadi VM kayak gitu. Nah makanya selanjutnya tuh ini bakal jadi K5 sama dengan V sama dengan sorry ini S nya tuh gak ikut turun ya. Nah ini VM per ini semua. Oh ya habis itu yang di dalamnya tuh ini kan bisa dicoret ya. Ini jadi bentar. Ini kan jadi K2, ini K4 per K1 K3. Nah ini bakal jadi apa, K2 kali K4 per K1 K3 terus ditambah apa, ini kan K2 K5 ini K1 K3 ya. Terus ini ada K5 per K1 terus apa lagi, ini ada K4 dikali S per K3. Habis itu ada ini tuh K5 dikali S per K3 ditambah ini S ya. Nah lalu setelah ini kita pengen bikin ini jadi lebih sederhana ya. Caranya gimana? Caranya tadi di atas itu di asumsi yang pertama kita bikin ini kan, kita bikin KM1 dan juga KM2. Nah
kita bisa pakai konstanta itu buat diasumsi steady state ini ya, dengan asumsi KM1 itu sama dengan K2 per K1 dan KM2 itu adalah K4 per K3. Maka ini ada yang beberapa bisa digantikan. Ini bisa diganti, ini jadi KM1, ini jadi KM2. Terus ini bisa diganti juga, kita ubah. Terus ini kita bisa ganti. Udah sih. Nah, maka jawaban akhirnya gimana? Jawaban akhirnya itu adalah ini VM dikali S. Nah, ini sama dengan apa? KM1 kita ubah jadi KM2. Terus ini jadi KM1 dikali K5 per K3 ya. Terus ditambah K5 per K1 ya. Terus ditambah ini tuh apa? KM2 dikali S ditambah K5 per K3 ya. Ini S tambah S. Nah, ini jawabannya. Nah, dari sini semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf kalau ada yang tidak jelas, boleh tanyakan langsung ya. Terima kasih.